Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Jayadi dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Dalam kesempatan video kali ini, kita akan membahas mengenai materi orientalis. Di sini saya akan membahas dua tema. Yaitu pertama, bagaimana pandangan orientalis terhadap Al-Quran. Dan yang kedua yaitu bagaimana pandangan orientalis terhadap Nabi Muhammad SAW. Masuk ke materi pertama, yaitu pandangan orientalis terhadap Nabi Muhammad SAW. Pertama sudah kita pelajari, salah satu terkemuka dalam sejarah umat manusia yang kerap menjadi sasaran fitnah oleh kalangan barat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam ajaran Islam yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Berbeda lagi dalam pandangan orientalis. Para orientalis ini berpandangan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pembawa agama baru, yang dimana ajarannya itu diambil dari kitab Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad itu juga dituduh sebagai utusan setan, bukan utusan dari Tuhan. Adapun banyak perspektif pendapat dari para orientalis mengenai Nabi Muhammad. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sesat, ajaran yang dibawanya itu palsu. Nabi Muhammad itu berimajinasi tentang ajaran yang dibawanya. Dalam berbagai pandangan para orientalis tersebut, di sini kita mencantum tiga orientalis. Yang pertama yaitu Nicholas of Byzantium. Ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah setan, di mana Nicholas ini mengatakan Muhammad itu menggunakan bantuan setan untuk menghancurkan agama Kristen. Nicholas ini juga mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nabi palsu, pelaku dosa yang bisa menyesatkan umat manusia. Dan yang kedua, ada Ben dan Philip Kahete. Mereka berdua ini mengatakan bahwa Muhammad itu sebagai penipu, pembohong yang memusuhi Yesus. Mereka juga mengatakan bahwa Muhammad itu sebagai pendusta, tukang sihir dan lainnya. Kemudian yang ketiga di sini ada Yohanes. Yohanes ini merupakan salah satu pendeta dari Yunani. Dalam bukunya John of Damascus on the Muslim Heresy, Yohanes ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad membawa ajaran palsu, yang dimana kitab yang dibawanya itu yaitu Al-Quran berisi karangan Nabi Muhammad SAW sendiri dan banyak cerita bodoh di dalamnya. Jadi Yohanes ini berpendapat bahwa isi Al-Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad, ditulis oleh Nabi Muhammad melalui pemikiran-pemikirannya. Kemudian lanjut ke materi kedua, yaitu mengenai pandangan orientalis terhadap Al-Quran, di mana asumsi dari para orientalis dari generasi ke generasi adalah mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan termasuk firman Tuhan, melainkan karangan yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini bisa kita lihat dalam sejarah konflik keagamaan yang begitu panjang dan berakhir dengan kebencian akibat dari perang salib. Hujatan terhadap Al-Quran ini dari kalangan para orientalis dimulai pada abad ke-8 Masehi sampai ke abad ke-16 Masehi. Dari banyak pendapat para orientalis terhadap Al-Quran ini, di sini saya menyantumkan 4 tokoh orientalis terhadap Al-Quran. Yang pertama itu ya ada Abraham Geiger. Geiger ini mengatakan bahwa Al-Quran itu banyak diambil isinya dari kitab Yahudi. Kenapa Geiger mengatakan seperti itu? Karena menurut Geiger ada dua fakta di sini. Yang pertama, ada unsur agama lain yang diambil alih dan dipadukan ke dalam agama Islam. Jadi menurut Geiger di sini, Nabi Muhammad SAW mengambil ajaran-ajaran dari kitab Yahudi dan menyalinnya ke kitab Al-Quran. Yang kedua, yaitu ada dalam segi kosakata. Menurut Geiger, bahwa Muhammad itu telah mengubah kosakata dari ajaran Yahudi ke kitab Al-Quran. Seperti yang saya bilang tadi, menurut Geiger ini Muhammad itu mengambil ajaran-ajaran Yahudi dan disalin ke dalam kitab Al-Quran dan mengubah kosakatanya menurut pemikiran-pemikiran dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Theodor Noldek. Noldek ini mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan karangan Muhammad karena sumbernya itu berasal dari kitab Yahudi. Jadi Noldek ini mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan buatan Nabi Muhammad sendiri karena Nabi Muhammad mengambilnya dari kitab Yahudi menurut Noldek.
Contohnya di sini kalimat la ilaha illallah, di mana kalimat ini diambil oleh Muhammad dari kitab Samuel 2 ayat 22. Kemudian yang ketiga ada John Westbrook. John Westbrook ini katakan bahwa Al-Quran itu merupakan penjangan dari kitab Taurat. Nah, yang dimana isi Al-Quran ini dinaikkan derajatnya oleh umat Islam menjadi kitab suci yang mutlak. Contohnya di sini dalam surat Al-Isra, di mana John Westbrook itu menjelaskan perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu, bahwa itu perjalanannya Isra Mi'rajnya Nabi Musa. Dan John ini juga mengatakan bahwa informasi di dalam Al-Quran itu tidaklah benar. John ini mengatakan bahwa kisahnya Nabi Muhammad dalam Isra Mi'rajnya itu adalah kisahnya Nabi Musa. Nah, John ini mengatakan penulis Al-Quran itu memodifikasinya seolah-olah Nabi Muhammad yang melakukan Isra Mi'raj itu. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan bahwa para orientalis tersebut dalam mengkritik Nabi Muhammad ataupun mengkritik Al-Quran, menurut saya dia tidak mengkritik Al-Quran, akan tetapi di sini ada unsur kebencian, ada unsur dendam, di mana mereka ingin menjatuhkan Islam, ingin menjatuhkan Nabi Muhammad, ingin menjatuhkan Al-Quran. Karena kenapa? Karena pada saat itu Islam itu maju, berkembang pesat karena dakwahnya Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.